Rumus, soal, dan pembahasan momen gaya dan momen inersia. Welcome to MCU Class 11 Grade Part 1. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang momen gaya atau biasa disebut dengan torsi dan momen inersia. Momen gaya atau torsi adalah gaya yang mengakibatkan sebuah benda berputar atau berotasi pada porosnya. Benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah timbangan atau tuas golongan pertama. Kita lihat di sini ada kesetimbangan antara ruas kiri dan ruas kanan dengan poros. Artinya tidak terjadi torsi atau sigma torsi sama dengan 0. Kenapa? Karena antara lengan sebelah kiri dan lengan sebelah kanan punya gaya yang sama, yaitu 2 Newton atau 200 gram. Dengan jarak antar beban terhadap poros sama-sama 12 cm. Maka sigma torsi sama dengan 0 atau tidak terjadi torsi. Maka terjadi kesetimbangan. Apabila benda kita lepas sebelah kanan, maka pasti terjadi ketidaksetimbangan. Maka terjadi torsi. Kita lepas seperti ini, maka gerakan rotasinya adalah seperti ini. Ya. Maka gaya yang mengakibatkan sebuah benda berputar itu adalah torsi. Sudah jelas? Maka jika benda tidak setimbang, maka pasti ada torsi. Jika dia dilihat berdasarkan porosnya. Kembali ke kesetimbangan, kita lihat di sini sudah jelas yang namanya kesetimbangan adalah torsi sama dengan 0. Apabila ruas sebelah kiri kita kurangkan 100 gram, maka ruas kiri menjadi 1 Newton. Sudah jelas terjadi torsi. Seperti ini. Jika terjadi torsi seperti ini, sudah jelas terjadi ketidaksetimbangan. Maka benda 2 Newton di ruas sebelah kanan harus digeser jaraknya menjadi setengah kali semula. Awalnya 12 cm menjadi 6 cm. Maka di sini kita lihat terjadi kesetimbangan kembali antara ruas kiri dan ruas kanan. Walaupun dengan massa yang berbeda. Ruas kiri punya massa 1 Newton, tapi jarak ke porosnya 12 cm. Sedangkan ruas kanan punya berat 2 Newton dengan jarak 6 cm. Maka ruas kiri dan ruas kanan sama-sama menghasilkan 12 Newton cm per cm untuk setiap cm-nya. Maka antara ruas kiri dan ruas kanan saling mengurangkan, maka torsi sama dengan 0. Maka terjadi kesetimbangan. Untuk torsi sendiri punya penandaan arah yang berbeda dengan gaya pada umumnya. Kita lihat, jika dia berputar searah jarum jam seperti ini, searah jarum jam, maka gaya atau momen gaya yang dihasilkan negatif. Jika benda berputar berlawanan arah jarum jam seperti ini, maka momen gaya atau torsinya positif. Bapak ulangi, jika searah jarum jam momen gaya negatif, jika berlawanan arah jarum jam momen gaya positif. Jadi itu adalah penerapan dari momen gaya atau torsi. Seperti kita lihat di sini, ada 2 rumus dari torsi. Yang pertama, tau sama dengan F dikali R. Atau momen gaya atau torsi dengan satuan
Newton meter sama dengan gaya satuan Newton dikali R atau jarak dan radius. Satuannya meter. Seperti diilustrasikan, poros sebagai mur dan ada kunci Inggris di mana poros dengan gaya punya jarak R. Jika F didorong ke bawah, maka momen gayanya akan bergerak searah jarum jam. Seperti diinformasikan di video sebelumnya, jika momen gaya berputar searah jarum jam, maka momen gayanya negatif. Jika berlawanan arah jarum jam, maka momen gayanya positif. Kasus kedua, apabila suatu poros pada suatu batang dengan panjang L memiliki gaya F yang memiliki elevasi terhadap bidang horizontal theta. Maka supaya membentuk saling tegak lurus antara batang dengan gaya, maka muncul aturan trigonometri, yaitu perbandingan sinus. Sinus di sini adalah perbandingan antara sisi tegak dan sisi miring. Maka muncul perumusan torsi baru, yaitu tau sama dengan F dikali L kali sin theta. Dengan tau adalah momen gaya, F adalah gaya, L adalah panjang batang, sin theta atau perbandingan sinus dari sudut elevasi theta. Kemudian contoh soal 1 adalah contoh soal momen gaya. Seperti kita lihat di gambar di bawah ini, ada titik A punya gaya 3 Newton, titik B dengan gaya 2 Newton, kemudian titik C dengan gaya 4 Newton. Jarak A ke B 6 meter, jarak B ke C 4 meter. Total jarak antara A ke C adalah 10 meter. Pertama-tama yang ditanyakan adalah momen gaya atau torsi atau tau pada poros di A. Sini poros di A. Kita lihat yang A di sini poros di A. Kita lihat ada yang namanya tau A, artinya torsi di poros A. Poros A di sini, kalau lihat dari gambar di sini letaknya, ini poros yang A. Oke, berarti ada berapa gaya yang bekerja? Ada 3, yaitu FA, FB, dan FC. Dengan jarak yang berbeda, yaitu RAA, RAB, dan RAC. Maka muncullah perumusan seperti ini. FA jarak terhadap poros berarti RAA. FB jarak antara poros dengan B adalah RAB. Dan FC jarak antara poros A ke C adalah RAC. Kalau kita lihat dari persamaan di sini, FA itu adalah 3 Newton. Nah ini RAA berarti di sini di poros. Kalau di poros sudah jelas 0. Kemudian FB adalah yang ini 2 Newton. Jarak antara A ke B sudah jelas 6 meter. Kemudian untuk yang FC sudah jelas yang ini FC. Jarak yang ditempuh dari A ke C seperti yang saya jelaskan totalnya 6 ditambah 4 sama dengan 10 di sini. Kenapa ini ada muncul tanda minus seperti yang dijelaskan? Jika dia searah jarum jam negatif,
kalau berlawanan arah jarum jam positif. Kita lihat gayanya. A ke B. Arah putarannya, kalau ini poros, ini adalah panah ke atas, maka arah putarannya terhadap poros seperti ini putarannya. Diputar gayanya seperti ini. Jadi ini sudah jelas berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam maka nilainya positif karena dia berlawanan arah jarum jam. Sini positif. Namun kalau ini arahnya seperti ini, berarti ini poros, ini arahnya ke bawah, maka sudah jelas batangnya akan berputar seperti ini. Seperti ini berarti searah jarum jam, maka muncul negatif. Seperti ini negatif. Setelah itu kita baru bisa mengalihkan. Kalau kita lihat porosnya kan udah jelas nih. Kalau ini plus atau minus tidak ada pengaruhnya karena kan sudah jelas 0. 3 dikali 0 itu adalah 0. Plus 2 kali 6, 12. Min 4 dikali 10, min 40. 0 ditambah 12 dikurang 40 sama dengan min 28 Newton meter. Itu jawaban yang A. Jawaban yang B, seperti kita lihat porosnya di B, berarti kita langsung setting tau B di sini. Ya. Sama seperti tadi, FA jarak dari R poros B ke A, berarti di sini dari poros B ke A seperti ini. Kemudian FB poros di B terhadap B juga, berarti di sini. Udah jelas ya 0 ya. Kemudian FC ke RBC berarti dari B ke C 4 meter. Kita lihat sini. Kalau kita masukkan angkanya seperti tadi, FA 3 Newton, RBA B ke A 6 meter, FB-nya 2 Newton, RBB-nya 0 meter karena di poros, FC-nya 4 Newton, terus RBC-nya 4 meter. Tandanya sekarang poros di sini. Ini putarannya. Putarannya sudah jelas ya berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan positif. Oke, ini positif. 2 Newton gak ada pengaruh karena dia tetap di poros. Kemudian ini antara B ke C putarannya kan seperti ini putarannya. Nah gini. Searah jarum jam kan? Berarti dia negatif karena searah jarum jam. Maka 3 dikali 6 18. 2 kali 0 0. Min 4 kali 4 min 16. 18 ditambah 0 dikurang 16 adalah 2 Newton meter. Demikianlah contoh soal momen gaya. Momen inersia itu adalah distribusi massa pada saat benda berputar atau berotasi. Seperti ini kita lihat, benda tidak berputar maka tidak ada distribusi massa. Apabila benda kita putar terhadap porosnya di tengah-tengah batang, seperti ini, kita lihat seperti lingkaran pada sebuah baling-baling lah ya kan. Kita lihat ada distribusi massa, bahwa distribusi massa itu disebut momen inersia. Jadi semakin besar gerakannya, maka semakin bisa kita lihat distribusi massanya. Terjadi momen inersia di sini. Apabila porosnya kita geser menjadi 3/4 dari semula seperti ini, ruas kirinya punya panjang 18 cm, ruas kanannya 6 cm, sudah jelas yang dominan adalah yang 18 cm. Apabila kita putar seperti ini, maka pola distribusi massanya semakin besar. Kita ulangi seperti ini. Nah, udah lihat ya, ada pola distribusi massa. Jadi semakin
besar atau semakin panjang jarak antara poros ke lengan dari ujung batangnya sendiri, maka momen inersianya juga semakin besar. Jadi, posisi poros itu menentukan besar dari momen inersia. Demikianlah penerapan dari momen gaya dan momen inersia untuk perumusan dan juga contoh soal akan dibahas berikutnya. Momen inersia memiliki perumusan sebagai berikut. Jenis momen inersia terbagi menjadi dua jenis, yaitu momen inersia partikel dengan perumusan I sama dengan M dikali R kuadrat, dengan I adalah momen inersia dengan satuan kilogram dikali meter kuadrat, sama dengan M massa satuan kilogram, R adalah jarak dalam jari-jari, satuannya meter dengan dikuadratkan menjadi meter kuadrat. Seperti kita lihat di sini ada sumbu rotasi dan juga massa partikel dengan jarak R. Putaran distribusi massa itu yang disebut momen inersia. Apabila cuma satu partikel menggunakan rumus ini, jika dia lebih dari satu partikel memiliki rumus penambahan sampai seterusnya. Jika 3 partikel sampai M3, tapi kalau dia sampai 10 partikel berarti ditambah terus sampai nanti M10 dikali R10 kuadrat. Jadi untuk massa partikel lebih dari 1 menggunakan jumlah sigma. Sedangkan jenis kedua momen inersia adalah momen inersia benda tegar. Benda tegar di sini macam-macam. Ada cincin, ada tabung, ada batang, ada bola, ada persegi. Jika dia bentuk cincin dengan poros yang di sumbu pusatnya, maka perumusan inersianya adalah I sama dengan mr kuadrat. Kemudian jika ada pipa dengan sumbu porosnya dengan pipa berongga, maka antara jari-jari dalam dan luar itu punya perumusan yang berbeda, yaitu setengah M buka kurung R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Jika dia pejal, maka tidak ada jari-jari dalam, jari-jari luar, maka langsung R kuadrat. Jika dia diputar vertikal terhadap sumbu pusatnya, maka menjadi 1/4 mr kuadrat plus 1/12 ml kuadrat. Jika suatu batang diputar tepat di tengahnya, sama dengan 1/12 ml kuadrat. Apabila bola pejal di sini ada bola berisi, maka mendapatkan I sama dengan 2/5 mr pangkat 2. Jika bolanya berongga tipis, maka 2/3 mr kuadrat. Apabila ada cincin diputar dengan poros diameter vertikal terhadap sumbu pusatnya, maka menjadi setengah mr kuadrat. Begitu juga dengan keping dengan panjang dan lebar berbeda, maka didapat 1/12 m buka kurung a kuadrat plus b kuadrat. Jadi dimensi berbeda, maka perumusan untuk konstanta inersianya berbeda-beda terhadap suatu benda. Contoh soal momen inersia. Yang pertama, kita lihat gambar yang sudah disajikan seperti ini. Ya, ada massa di titik A 2M, titik B 2M, titik C 3M, titik D 4M. Dengan M 1 kg, R 1 kg. Yang ditanyakan adalah berapa momen inersia partikelnya jika yang A sumbunya di A. Maka kita tulis IA, inersia di sumbu A. Maka yang menjadi poros adalah yang ini, yang M atau massa di A. MA jaraknya karena dia di poros berarti RAA. MB jarak dari porosnya adalah A ke B.
C jaraknya adalah dari A ke C, RAC, dan D 4M, jaraknya A ke D. Kita lihat untuk M 1 kg, 2M 2 kg, 3M 3 kg, 4M 4 kg. Udah tulis sendiri ya. MA, MB, MC, MD. Semua ditambah. Kemudian untuk RAA sendiri itu adalah jarak poros terhadap poros sendiri. Kalau di poros sudah jelas. Oh, ya kan? Terus AB. AB itu kan sama dengan ini, R ya. Karena jarak A ke B-nya kan R. R di sini kan 1 meter. Maka tulis 1. Terus A ke C kan berarti R ditambah R berarti 2R, berarti 2 meter. Kemudian A ke D, R ditambah R ditambah R, 3R atau 3M, 3 meter di sini. Maka tinggal hitung. 1 kali 0 kuadrat 0. 2 dikali 1 kuadrat 2. 3 kali 2 kuadrat, 2 kuadrat kan 4 ya. 4 kali 3 12. 4 dikali 3 kuadrat, 3 kuadrat kan 9. 9 kali 4 36. Maka 0 ditambah 2 ditambah 12 tambah 36 50. Dapat 50 kg meter kuadrat. Itu yang A. Kemudian yang B. Sekarang porosnya di B, ya kan? Sumbunya di B, sumbu di B. Seperti kita lihat sini, maka yang jadi pusat sekarang B. Ya, B yang jadi pusat di sini. Sama masanya tetap ya, MA, MB, MC, MD-nya tetap sama masanya. Yang berbeda di jaraknya. Sekarang ada jarak B ke A, berarti B ke A, terus B ke B, BB artinya di sini. Terus B ke C, kemudian B ke D. Di sini kita lihat yang namanya BA adalah dari B ke A ada R. R itu mewakili 1M. B ke C juga ternyata R. Berarti 1M. Sedangkan BB kan udah jelas. Tepat di poros kan udah jelas 0 kan. Jadi nggak perlu kita bahas terlalu dalam. Kemudian untuk B ke D di sini itu jaraknya sudah jelas R ditambah R, berarti kan jadi 2R atau 2 meter di sini. Nah, maka 1 dikali 1 kuadrat 1, 2 dikali 0 kuadrat 0, 3 kali 1 kuadrat 3, 4 dikali 2 kuadrat, 2 kali 2 kan sudah jelas 4 ya. 4 kali 4 16. Di sini 16 nih. Nah, maka 1 ditambah 0 ditambah 3 ditambah 16 sudah jelas jawabannya 20. Nah, gitu penyelesaian momen inersianya. Lanjut, yang terakhir adalah hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Kita lihat di sini. Jika ada benda berputar dengan massa M terhadap poros dengan jarak R, maka ada yang namanya gaya berputar atau biasanya kita kenal dengan gaya sentripetal. Gaya yang muncul akibat benda berputar. Kalau sentripetal berarti kita berhubungan dengan hukum Newton kedua yaitu F sama dengan M dikali A. Karena bendanya berputar, maka A-nya harus diubah menjadi alfa atau percepatan sudut yang dihubungkan dengan R. Nah, oke. Kan kita tahu rumus torsi apa tadi? Rumus torsi adalah F dikali R, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kali R semua. Jadi ini R ini pengali sini. Nah, ini kan tetap nih F kali R kan sini tetap. Ya. Tapi kan di sini kita bisa menggabungkan antara R yang pertama dengan R kedua menjadi R kuadrat di sini. Maka menjadi M
R kuadrat dikali alfa. Ini alfa bacanya ya, percepatan sudut di sini. Maka F kali R itu adalah torsi. R kuadrat seperti perumusan di momen inersia partikel, ini adalah I. Maka tersisa hanya percepatan sudut. Jadi hubungan antara momen gaya torsi dengan momen inersia adalah perkalian dari percepatan sudut. Jadi percepatan sudut itu adalah perbandingan antara momen gaya dan momen inersia. Jadi hubungan mereka sebanding. Ya. Semakin besar inersianya, semakin besar momen gayanya. Semakin kecil inersianya, maka momen gayanya juga semakin kecil. Oke, itu ada penjelasan tentang momen gaya dan momen inersia. Sampai jumpa di MCU kelas berikutnya. Welcome to MCU class 11th grade part 1. Welcome to MCU class 11th grade part 1. Hari ini kita akan bahas tentang momen gaya dan momen inersia. Hai, ketemu lagi sama Lorenza. Dah.